Oh, sorry. Kukira ka Ichan. Semester 1 kan pernah belajar mengenai tingkatan organisme dalam biologi. Masih ingat ya apa be tingkatan organisme? Biosfer. Jadi kan ada selanjutnya di suatu sistem ekologi terbentuk ekosistem timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut apa itu? Disebut ekosistem. Nah, jadi hari ini kita akan belajar ekosistem. Pertemuan sebelumnya biologi materi apa? Lantai. Sebelum lantai ada lagi jamur. Itu merupakan salah satu contoh komponen dari ekosistem. Ini pernah melihat ekosistem di sawah? Apa saja yang kalian temui di sawah? Tempat tanam padinya apa? Tanah. Terus perairannya? Air. Kemudian, nah itu tadi merupakan komponen yang ada dalam ekosistem. Kalau misalkan salah satunya tidak ada, maka akan berpengaruh pada ekosistem alam. Jadi hari ini kita akan mempelajari definisi ekosistem, komponen ekosistem, tingkatan organisme dalam ekosistem, dan juga macam-macam ekosistem. Tujuannya juga peserta didik dapat mengklasifikasikan tingkatan organisme, menganalisis komponen penyusun organisme, dan menganalisis macam-macam organisme, macam-macam ekosistem. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau meminta kalian untuk mengisi soal pretest. Soal ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal kalian sebelum memulai pembelajaran. Silakan di. Jangan buka buku ya. Iya. Adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem ini ada komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup, sedangkan kalau komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini ada di ekologi. Adapun ekosistem ini berasal dari kata biokonosis, mikrokos, dan geobiokonosis. Nah, ekosistem ini merupakan tempat di mana makhluk hidup itu berlangsung dan di dalamnya terjadi interaksi antara keduanya. Adapun menurut ilmu geografi, ekosistem itu mempelajari bagian dari ruang bumi, di mana di dalamnya terdapat tempat makhluk hidup. Contohnya saja di mangrove, kemudian di sungai atau danau. Selanjutnya, ekosistem dari jenjang makanan ada dua, yaitu dari autotrofik dan heterotropik. Nah,
autotrofik ini merupakan organisme yang bisa mensintesis makanannya sendiri. Contohnya itu ada dari tumbuhan ataupun dari si alga. Kemudian organisme heterotrofik ini merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya itu dari konsumen. Seperti kita manusia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kita memerlukan si produsen atau komponen autotrofik yaitu tumbuhan. Kemudian kalau dari segi fungsional, ekosistem dianalisis menurut lingkaran energi. Jadi lingkaran energi ini merupakan perpindahan energi dari komponen satu ke komponen yang lainnya. Contohnya energi dari tumbuhan. Tumbuhan itu mensintesis energi membuat makanannya dengan bantuan cahaya matahari dari proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini juga ada dua tahap yang terjadi di kloroplas, yang terjadi dengan tahapan reaksi terang dan reaksi gelap. Kemudian setelah dari produsen nanti akan dilanjutkan ke konsumen. Konsumen itu ada dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya, sehingga dibuatlah ada urutan rantai makanan. Dari produsen tadi kan langsung lanjut ke konsumen. Konsumen 1 itu makhluk hidup yang mengkonsumsi herbivora, mengkonsumsi tumbuhan yang disebut dengan herbivora. Contohnya itu seperti kambing atau sapi. Kemudian ada lagi dilanjutkan ke makhluk hidup yang mengkonsumsi daging, yaitu karnivora. Selanjutnya makhluk hidup yang mengkonsumsi keduanya, yaitu omnivora. Kemudian maksud dari pola keragaman dalam waktu dan ruang ini merupakan keragaman tempat makhluk hidup itu, yaitu ekosistemnya, biomanya. Kemudian kalau misal bioma kan bioma itu ada beberapa macam, gurun, kemudian ada tundra, taiga dan semacamnya. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video yang nantinya akan kalian bahas bersama kelompok. Analisis 4 pertanyaan. Sebelumnya sudah ada kelompok belum? Sudah. Ada kelompok? Setelah ini langsung buat kelompoknya, langsung isi di kelompok 1. Yang barisan ini, yang barisan ini kelompoknya agak di belakang mejanya. Kemudian yang kelompok 3 di depan sini, kelompok 4 ada di bagian belakang. 1, 2, 3, 4. Posisi meja. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 dan kelompok 4 jawab nomor 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kita pada hari ini. Biotik adalah komponen yang ada di alam dan semua makhluk hidup. Contoh komponen biotik adalah hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Antara komponen organik adalah seluruh unsur yang tidak masuk dalam ekosistem. Kita air dan udara. Jadi benar sekali. Biotik tadi adalah tanah, air, oksigen, maupun cahaya matahari. Nah, sedangkan kalau yang biotik itu komponen yang hidup. Contohnya tadi produsen tumbuhan. Kalau konsumen contohnya itu makhluk hidup yang terdiri dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Sedangkan yang hidup adalah ini contohnya organisme yang menghancurkan. Misalnya kayak ripah. Sedangkan kalau dekomposer itu contohnya selanjutnya dari kelompok 2. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada sapi, ada yang populasi, ada sekelompok lebih dari 1. Kalau komunitas pembelajarannya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran tadi? Kalau tadi komponen ekosistem apa? Individu, populasi, kemudian ada contoh bioma dari kelompok 4 tadi menjawab bioma savana. Kemudian ada lagi contoh bioma, ada yang bisa menyebutkan? Gurun, ada invasi, ada munawir, ya benar sekali. Jadi mungkin hari ini sampai di sini pembelajaran biologi. Nanti ketemu lagi sama ibu di April karena kalian dalam 2 minggu ini libur ya. Jadi di April ketemunya untuk melihat hasil perkembangan pembelajaran kalian. Boleh kalian isi link yang post-test yang nomor 2. Silakan isi sekarang. Kalian sudah tahu tadi apa arti ekosistem? Iya atau tidak? Iya. Kemudian tingkatan organisme, ya atau tidak? Iya. Terus komponen penyusun ekosistem tadi tahu kan? Kemudian macam-macam ekosistem juga sudah ketahui. Dan untuk mengikuti pengumuman dari sekolah mungkin membutuhkan sekolah pelajaran ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.